waktu masih berjalan. Tok. Tok. Cukup Reno, hentikan. Aku mohon hentikan semua ini. Semua masalah itu ada di kamu, Arina. Semakin lama kamu berpikir, semakin cepat juga dia meninggal. Maka dari itu, sebagai kamu tanda tangani surat pernikahan kita. Kamu lihat ya Arina sini. Itu udah ada mulai tikus-tikus berdatangan Arina. Menurut aku tikus-tikus itu udah mulai mencium aroma-aroma darah di sana. Dan kamu tahu sendiri kalau misalkan ada manusia yang tidak berdaya di sana terus tikus itu mulai menggigit salah satunya antara Reno atau ibunya. Stop. Semua tergantung keputusan kamu. Aku bakal tanda tanganin surat itu. Tapi setelah aku yakin kalau Reno sama mamanya dibawa ke rumah sakit. Oke. Ya, langsung bawa mereka ke rumah sakit sekarang. Siap, Bos. Laksanakan. Suruh mereka cepet. Kurang dari 10 menit mereka udah sampai. Tenang aja ya. Kurang dari 10 menit. Berarti rumah sakitnya deket. Apa jangan-jangan Viko udah ngerencanain semua ini? Aku mau lihat. Aku gak percaya sama kamu. Aku pengen lihat mereka sampai rumah sakit dan masuk ke UGD dan ditangani. Arina, tamu-tamu udah pada nungguin. Mereka sangat gak sabar melihat kalian. Tante udah tahu semuanya. Tante juga ikut ngerencanain semua ini. Ayo Arina. Hei, Sus! Ayo cepat! Bagaimana? Pak, acara udah bisa dimulai soalnya pengantin wanitanya sudah hadir di sini. Rumah sakit Wijaya Medika.
Karena semuanya udah pada nungguin kamu. Gak enak sama tamu undangan. Oke. Terima kasih Pak ya. Selamat ya. Sudah, kamu nggak usah khawatir lagi. Sekarang dia sudah sah menjadi istri kamu secara hukum. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Gak bisa kemana-mana lagi. Papa senang sekali. Senang sekali. Karena kamu mengikuti semua kata-kata Papa. Jadi setelah ini, kamu bebas melakukan apa saja padanya. Tante ngejual aku. Kamu tuh harusnya makasih ya sama Tante. Tante lakukan yang terbaik untuk kamu. Baik buat aku tuh terbaik buat Tante. Tante tahu gak sih apa yang terjadi sama Reno sama mamanya? Mereka itu kecelakaan, Tante. Mereka sekarang keadaannya kritis. Reno sama mamanya tuh selalu baik sama Tante. Selalu ngasih apapun yang Tante mau. Tapi ini balasan Tante. Dengar ya Rina. Apa yang diberikan oleh papanya Viko jauh lebih besar dari yang diberikan oleh Reno. Aku sadar. Kenapa Tante ambil aku dari panti asuhan? Ternyata uang bisa bikin Tante jual aku. Jadi ternyata aku selama ini gak ada nilainya di mata Tante. Syaratnya jelas. Arina itu harus menikah dengan anak saya Viko untuk menggantikan Reno. Dan sebagai imbalannya, saya akan belikan kamu mobil baru. Uang 20 juta setiap bulan sampai akhir hidup kamu. Dan seluruh kebutuhan rumah tangga kamu. Listrik, air, saya akan sediakan semuanya. Siapa yang tidak tertarik akan penawaran itu? Lagi pula sayang, kamu salah besar kalau mengira kamu tidak bernilai. Justru kamu nilainya sangat amat tinggi. Kamu tahu itu? Cuma sekedar transaksi buat Tante. Tunggu. Ini Tante lihat kok baju kamu seperti kegedean ya. Agak kurang fit sedikit. Butuh peniti. Oke, biar Tante ambil dulu ya ke ruang make up. Kamu tunggu di sini. Ingat, jangan kemana-mana Arina. Semua masalah itu ada di kamu, Arina. Semakin lama kamu berpikir, semakin cepat juga dia meninggal. Maka dari itu, sebaiknya kamu tanda tangani surat pernikahan kita. Itu udah ada mulai tikus-tikus berdatangan, Arina. Mungkin bakteri atau virus akan masuk di dalam tubuhnya dan akhirnya mereka mati. Semua tergantung keputusan kamu. Aku bakal tanda tanganin surat itu. Gak bisa. Aku gak bisa terusin ini. Udah, kamu tenang saja. Nanti kalau sampai rumah, kita bisa mulai menyiksa dia. Tapi aku lebih suka memastikan sih, Pak. Aku nggak suka spekulasi. Aku harus cek dia. Oke. Dasar, susup. Dasar. Ini salah.
harus pergi dari sini. Viko, Mana dia? dia lagi di dalam, siap-siap. Kamu tunggu ya. Wih, tunggu aku di luar sekarang ya. Viko. Arina, wih, cepetan ambilin motor kamu. Iya. Arina di mana dia? Wih, udah, biar aku aja. Ini, cepet-cepet. Oke. Sudah aku duga sih. Kamu tenang aja dulu ya. Jangan halangi saya. Apa? Perempuan itu berani sekali ya? Dia pikir dia bisa kabur dari aku. Dia salah besar, Pak. Kamu ikut apa? Cepat. Rin, ini tuh sebenarnya ada apa sih? Kok kamu tiba-tiba nikah sama laki itu? Terus sekarang kamu ngajak kabur? Mau ke rumah sakit lagi? Reno sama mamanya tuh kecelakaan, Wi. Dan aku dipaksa nikah sama dia. Kalau enggak, Reno sama mamanya nggak akan dibawa ke rumah sakit. Jadi Reno sama mamanya itu kecelakaan. Terus kamu dipaksa nikah sama laki-laki itu? Iya, makanya aku sekarang minta temenin kamu ke rumah sakit. Karena aku mau ketemu sama Reno sama mamanya. Aku butuh lihat kondisinya mereka. Emangnya kamu tahu rumah sakitnya di mana? Iya tahu, Wi. Di Wijaya Medika. Kenapa mereka ngelakuin semua ini? Kenapa? Apa kata Reno? Kamu tahu mereka emang gak akurat, tapi kenapa sampai sejauh ini? Apa yang sebenarnya terjadi? Rin, kamu tahu nggak? Pernikahan itu nggak sah secara syariah. Kalau kamu dibawa paksaan, kamu itu diancam dan dijebak, Rin. Kamu bisa batalin pernikahan itu. Aku tahu kok. Aku tahu apa yang aku lakuin. Kamu tenang aja. Kamu pegangan, aku mau ngebut ya. Iya, Rin. Kepala aku pusing banget. Ini di mana? Mama, Kak Reno. Mama, Kak Reno. Kondisi kamu masih belum pulih. Itu Mama sama Kak Reno, Dok. Mereka berdua terluka cukup parah. Dan segera harus dioperasi sekarang. Dioperasi. Permisi, kamar operasi sudah siap, Dok. Baik, Sus. Kalau gitu kita bawa kedua pasien ke ruang operasi sekarang. Baik, Dok. Kamu jaga pasiennya dulu. Iya, Dok. Istirahat dulu aja ya, Mbak. Tunggu di kamar dulu ya, Mbak. Enggak. Aku mau lihat Mama sama kakak aku. Mika!
ditinggalin sama Kak Reno, sama Mama, Kak. Tenang aja ya, aku yakin Mama sama Kak Reno pasti baik-baik aja. Kita doain sama-sama ya. Ya Allah, aku mohon padamu, tolong selamatkan Reno dan mamanya. Dokter gimana? Gimana keadaannya? Operasinya berjalan dengan lancar. Namun mereka kondisinya masih kritis. Tapi kami akan tetap memantau di ICU. Kalau begitu saya permisi. Makasih dok. Alhamdulillah ya Allah. Viko. Kak. Makasih ya, Kak. Makasih Kakak udah bilang ke Papa buat ngasih persetujuan operasi Mama sama Kak Reno. Udah operasinya? Udah, Kak. Sekarang Mama sama Kak Reno dibawa ke ruang ICU. Nggak bisa giniin aku. Kamu udah lupa ya gimana cara menjadi seorang istri? Pernikahan itu nggak sah. Aku diancam, aku dipaksa. Aku bakal batalin pernikahan ini. Coba aja. Kamu kan udah tanda tanganin semua dokumennya. Itu artinya kamu sah secara hukum menjadi istri aku. Kalau kamu mau Reno dan ibunya selamat, dengerin omongan aku. Papaku bisa aja ngeluarin mereka dari rumah sakit ini. Kamu tahu kan? Alat-alat di tubuh mereka itu semua bakal lepas. Apa papaku bisa? Jelas. Karena papaku punya hak. Papaku yang masukin mereka ke dalam sini. Kamu perawatkan. Jadi kamu tahu. Kalau alat-alat itu lepas dari tubuh mereka, mereka tidak bisa bertahan. Sudah aku bilang dari awal, kalau mau mereka selamat, turutin perkataan aku. Saya nggak pernah menyangka kalian bisa seberguna ini sekarang. Ya. Kadang-kadang memang harus ada orang yang hampir mati. Supaya semua berjalan sesuai rencana. Ya. Ini sih, Pak. Ya, bagaimana? Saya sudah cek semuanya, Pak. Akte lahir, kartu keluarga, catatan sipil. Dan ternyata Soraya tidak ada hubungannya dengan Reni, Pak.
Tapi bagaimana soal Arina? Arina diadopsi oleh Soraya dari panti asuhan. Dan semuanya itu diurus oleh Soraya sendiri. Soraya mengadopsi Arina. Lalu kenapa Soraya mengadopsi Arina? Ada hubungan apa dia? Hanya Soraya yang tahu, Pak. Sekarang udah sampai rumah kamu. Udah, kamu jangan nangis lagi ya. Kamu jangan sedih. Kenapa Kak Arina ngelakuin itu? Kenapa dia nggak bilang sama aku tadi pas di rumah sakit sih, Kak? Momennya belum tepat nih, Kak. Makanya aku kasih tahu kamu keadaannya sekarang. Tapi Kak Arina nggak harus nikah sama Kak Viko. Cuma supaya Papa ngasih izin operasi Mama sama Kak Reno, Kak. Kamu kan tahu papa kamu seperti apa. Arina ngelakuin semua itu demi keselamatan Reno sama mama kamu. Tapi itu ngerusak hidupnya, Kak. Itu ngerusak masa depannya. Kak Arina nikah sama pria yang nggak dia cintai. Dan bagaimana nanti kalau Kak Reno sadar dan ngelihat kalau misalnya Kak Arina udah jadi istri Kak Viko? Ya itulah Arina. Kalau dia udah sayang sama seseorang, dia bakal rela berkorban demi orang itu. Aku yang seharusnya. Enggak. Kamu jangan nyalain diri kamu sendiri ya. Udah. Sekarang kamu masuk. Kamu juga perlu istirahat. Kak. Kak Arina. Kak. Karina, Kak, Kak, Karina, Kak, Kak, Karina. Bi. Iya, Non. Bibi lihat Kak Arina nggak? Non Arina tadi pergi sama Den Piko, Non. Pergi? Iya. Pergi kemana? Aduh, maaf, Non. Bibi nggak tahu. Kalau begitu, Bibi permisi dulu ya, Non. Kak Viko mau ngapain ya sama Kak Arina? Mau bawa aku kemana sih? Aku mau turun. Aku gak mau pergi sama kamu. Kalau kamu gak mau berhenti, aku bakal turun. Buka nggak? Iya. Lama-lama kalau nggak bisa diam, kamu tahu kan apa yang terjadi sama Reno dan ibunya? Viko anak saya dan Arina sudah menikah. Dan saya sudah menjalankan semua bagian saya. Sekarang giliran kamu. Maksudnya Bapak apa ya? Maksud saya apa? Kamu bilang maksud saya apa? Kamu jangan main-main sama saya ya. Saya sudah kasih uang banyak sama kamu. Semua yang kamu minta. Dan sekarang saya perlu informasi semua tentang Arina. Tenang Soraya, jangan panik. Dia nggak boleh tahu semuanya. Gak ada yang istimewa tentang Arina, Pak. Dia hanya seorang anak yang nggak beruntung. Kamu kenal ibunya? Enggak, Pak. Bapaknya? Enggak juga, Pak. Mantan suami saya yang membawa Arina kemari.
Dia sangat ingin mempunyai anak perempuan, Pak. Jadi kami mengadopsi Arina dari panti asuhan. Apa? Sudah lama sekali, Pak. Sejak kami menikah dulu. Setelah itu? Setelah saya bercerai dengan suami saya yang mengurus Arina, Pak. Karena suami saya pergi begitu aja. Jadi maksud kamu tidak kenal sama sekali dengan orang tua kandungnya Arina? Enggak sama sekali, Pak. Kamu nggak mau cari tahu? Untuk apa saya cari tahu, Pak? Toh dia bukan anak kandung saya, kan? Berarti dia sebatang kara di dunia ini. Itu maksud kamu? Iya, Pak. Kalau terjadi sesuatu sama dia dan tidak akan ada yang cari. Siapa yang mau cari Arina, Pak? Dia kan bukan siapa-siapa. Oh, tapi mungkin Reno yang akan mencarinya. Karena Reno sangat mencintai Arina. Kita di mana nih? Kita mau kemana? Kita mau honeymoon. Hah? Honeymoon? Honeymoon? Enggak. Aku mau pulang. Enggak. Berhenti nggak sekarang? Viko, berhenti sekarang juga atau enggak aku bakalan turun. Aku bakalan buka sekarang juga. Ikut aku. Gak mau. Lepasin gak? Lepasin. Lepasin. Kamu itu istri aku. Kamu nggak bisa ngelakuin apapun tanpa seizin aku. Terus kamu mau ngapain? Jangan uji kesabaran aku. Apa yang bisa kamu lakuin? Aku itu bukan burung dalam sangkar. Kamu nggak bisa atur-atur aku. Jangan pernah bicara seperti itu sama aku. Pernikahan ini tuh nggak sah. Kamu nggak berhak ngatur-ngatur aku. Jangan pernah bicara seperti itu, hei! Arina buka. Arina buka pintunya. Aku udah bilang, pernikahan ini nggak sah. Pernikahan ini sah secara hukum. Tapi nggak sah secara agama. Kamu
maksa aku, kamu ancam aku sampai aku bilang iya. Semua tergantung keputusan kamu. Aku bakal tanda tanganin surat. Sampai kapanpun, di mata Tuhan pernikahan ini nggak sah. Arina, buka pintunya, ini kamar aku, buka! Arina! Ya, Pak. Viko, dengerin Papa. Jangan sampai perempuan itu membuat kamu goyah. Tenang aja, Pak. Aku nggak gampang pengaruh kok. Bagus. Mungkin saja si Arina itu orangnya lebih keras daripada Intan. Tapi kamu harus tahu, setiap orang apabila kita tekan terus, pasti dia akan hancur. Hancur. Dan yang terpenting, selama di sana, beri dia paham siapa yang pegang kendali. Setelah itu baru pulang. Aku tahu aku harus ngapain, Pak. Ya. Viko! Viko! Aku nggak mungkin nih terus-terusan ngurung diri di sini.
di mana ya ini? Kok sepi banget sih? Gak ada siapa-siapa. Ini aku sebenarnya di mana nih? Kok gak ada? Di mana ya? Aku pasti ketinggalan di kamar. Sabar deh, sabar. Mama! Mama! Vika. Tolong! Tolong! Pak! Bapak! Pak! 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 Misi, Pak! Alhamdulillah, ya ampun, saya ketemu sama Bapak. Pak, saya minta tolong banget, Pak. Saya diculik ke sini, Pak. Bapak bisa nggak anterin saya ke jalan raya ataupun desa terdekat gitu, Pak? Saya harus pulang, Pak, ke rumah, Pak. Mbak tenang dulu ya. Ntar saya telepon dulu ya. Mbak tunggu di sini ya. Iya. Dia nelfon siapa ya? Apa istrinya? Mbak, mari saya antar ke jalan. Di sana banyak kendaraan, yuk. Beneran, Pak. Alhamdulillah, makasih ya, Pak. Ya, ayo, Pak. Maaf, Mbak. Saya cuma bisa ngantar sampai sini. Ya udah, nggak apa-apa, Pak. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Saya tinggal ya, Mbak. Mau kabur kemana kamu? Hah? Enggak. Masuk. Enggak. Masuk. Enggak. Masuk. Enggak. Pulang. Enggak mau. Enggak, lepasin aku. Arina! Arina!
Den. Ya, Den. Ya Allah, Den. Dokternya mana? Lagi di jalan, Den. Katanya 15 menit lagi nyampe. Dia cuma kebanyakan minum air laut dan kelelahan. Untung cepat ditolong. Sebaiknya istirahat saja dulu. Makasih, Dok. Udah, tolong antar ke depan. Ya, Den, udah. Pak, saya minta tolong banget, Pak. Saya diculik ke sini, Pak. Bapak bisa nggak anterin saya ke jalan raya ataupun desa terdekat gitu, Pak? Nah, saya telepon dulu ya. Pak Dokter, mari saya antar duluan. Silakan. Ini akibatnya kalau istri melawan suami. Kabur dari rumah tanpa izin, melawan suami. Gak sedih akibatnya. Terus, jadi aku jatuh dan tenggelam ke laut tuh karena kena azab. Ya karena lawan suami. Viko, aku kasih tahu sama kamu sekali lagi ya. Kamu tuh bukan suami aku. Kamu tuh cuma laki-laki yang maksa aku buat nikah sama kamu. Ya apapun itu namanya, aku tetap suami kamu. Kamu bukan suami aku. Kamu bukan siapa-siapa aku. Ini apa? Ini pernikahan yang sah. Aku nggak peduli kamu ngomong apapun di luar sana. Nggak akan ada yang percaya sama kamu. Kamu tuh masalah apa sih sama aku? Aku tuh salah apa sama kamu? Kita bahkan nggak saling kenal, Viko. Kenapa? Karena kamu. Foto itu ada foto perempuan yang telah membunuh mama kamu. Pakai emosi kamu. Ingat wajah itu. Itu adalah perempuan jahat. Ayo, masuk. Ya, tuh. Kita tinggal di sini, Ma. Iya, sayang. Reno, mulai sekarang kamu sama mama tinggal di sini. Kamu tahu kenapa aku nikahin kamu? Karena Reno. Reno? Kenapa emang Reno? Karena aku mau lihat perempuan yang dicintain sama dia. Hidup di rumahku, tinggal di kamar aku, dan dia nggak bisa ngelakuin apapun. Nggak masuk akal. Nggak, aku yakin ini bukan cuma tentang Reno. Kamu dari awal selalu bilang kamu nggak suka sama muka aku. Emang kenapa sih sama mukaku? Apa muka aku ngingetin kamu sama orang yang udah nyakitin kamu? Sebenarnya ada masalah apa sih? Kenapa saya nggak boleh ngerawat Bu Intan? Saya nggak suka wajah kamu. Sekali lagi saya ulangin, saya nggak suka wajah kamu! Kamu istirahat. Mulai besok kamu harus belajar posisi menjadi seorang istri. Viko, jawab aku dulu. Viko! Viko, jawab aku!
Biarpun aku masih belum tahu apa kamu memang anak dari pembunuh itu, aku tetap tidak suka dengan wajah kamu, Arina. Dan yang terpenting, selama di sana, beri dia paham siapa yang pegang kendali. Dayat, Den Muda. tolong siapin makanan buat dia ya. Ya, Den. Kasih makanan yang hangat. Dia belum makan dari tadi. Baik, Den. Aduh, sakit. Arina. Astagfirullahaladzim, kamu ngapain? Gak usah deket-deket. Kamu pikir dengan nyakitin diri sendiri kayak ini bakal nyelesain semuanya? Aku cuma pengen lepas dari semua ini. Sini ikut aku. Sakit. Sedih nggak ikut aku sekarang. Walaupun kamu mati di tangan aku. Den, istri saya setiap hari bersihin kamar ini, Den. Supaya kamar ini selalu bersih dan rapi. Seperti mintanya Den Muda.
Mama, lihat. Sayang, hati-hati nak. Jangan jauh-jauh. Oke. Mama. Permisi dan muda, kasurnya mau disiapkan di kamar atas saja. Bawa kasurnya ke sini aja. Saya mau tidur di studio Mama. Baik, Den. Perempuan itu udah di sini. Aku yakin dia anak perempuan yang sudah membunuh Mama. Jika kalau aku benar, dia akan merasakan apa yang aku rasakan, Ma. Dia sudah mengambil Mama dari aku. Saatnya sekarang aku ambil dia dari orang yang dia cintai. Seperti apa yang aku rasakan. Aku kehilangan Mama. Hati-hati ya, jangan sampai Non Karina kabur lagi. Iya, Pak. Ntar Papa lihat dulu. Ya. Ayo Ibu, pelan-pelan. Pelan-pelan, pelan-pelan.
Reno di mana, Mas? Kamu tenang saja, ya. Jaga sikap. Dia ada di ICU. Tolong, jangan diapa-apakan Reno ya. Intan, kalau kamu mau anak kamu selamat, ikuti apa yang saya katakan pada kamu. Paham? Tapi kenapa, Mas? Apa sih yang mau kamu lakukan? Jangan bantah saya. Jangan lawan saya. Jangan tanyakan apapun. Yes. Tapi kenapa, Mas? Sebetulnya apa sih yang sedang kamu rencanakan? Gak usah dipikirkan. Kamu santai aja. Tidur, santai. Kamu akan tahu sebentar lagi. Astagfirullah. Ya Allah. Kejadian apa lagi yang harus hamba hadapi? Tolong lindungi hambamu ini dan anak-anak hambamu ini, ya Allah. Biar dia aja yang mana mainnya. Makanya pelan-pelan mainnya. Udah sana, main lagi. Ya, naik lagi. Den muda. Anak-anak kampung sini memang senang main di sini, Den. Ya, nggak apa-apa daripada sepi. Iya, Den. Almarhum Ibu Parida juga paling seneng kalau rumah ini rame sama anak-anak. Iya. Makanya Mama dulu suka banget sama suara anak kecil. Kalau kamu memang sejahat itu, kenapa kamu masih punya sisi yang kayak gini? Non, mau makan siang pakai apa? Biar nanti Bibi siapin. Apa aja, Bi? Oh, baik, Non. Permisi. Bi. Iya, Non. Ada apa? Aku boleh pinjem handphonenya Bibi nggak? Sebentar. Bentar aja kok, Bi. Aku cuma mau telepon Mika. Bibi tahu Mika kan? Iya, Non. Viko bawa aku ke sini, tapi aku belum sempat pamit sama Mika. Terus handphoneku rusak, Bi. Jadi aku takut Mika khawatir. Sebentar aja. Ini, Non. Tapi jangan lama-lama ya teleponnya. Iya, Bi. Makasih ya, Bi. Siapa sih? Ada namanya.
Mika. Karina. Mika, maafin kakak ya. Aku nggak bisa ada di dekat kamu sekarang. Justru aku yang khawatir sama kakak. Kakak gimana keadaannya? Kakak baik-baik aja kan? Kak Biko bawa Karina kemana? Aku baik-baik aja kok. Kamu gak usah khawatir ya. Terus, Mika sekarang kamu lagi ada di mana? Kamu lagi ada di rumah sakit? Iya, aku sekarang lagi di depan ruang ICU-nya Kak Reno, Kak. Reno gimana keadaannya sekarang? Maaf Den Viko, Bibi nggak lihat. Kenapa panik gitu? Habis nelfon siapa? Ini istri saya pakai telepon Bibi untuk nelfon orang lain. Nelfon siapa? Non Mika Den. Kamu hubungin Mika. Kamu hubungin Mika untuk cari tahu soal Reno. Lupa kamu, udah jadi istri orang. Ngapain hubungin laki-laki lain? Jangan pernah sentuh aku kayak gitu lagi. Kenapa kalau enggak? Kalau enggak, aku bakal pastiin seluruh dunia tahu yang sebenarnya tentang pernikahan kita. Oh iya? Emang ada apa dengan pernikahan kita?
Di situ ada penghulu, di situ ada saksi. Kamu juga udah ijab kabul. Kamu lakuin itu semua di samping aku kok. Kamu tanda tanganin juga surat pernikahan kita. Apa salahnya? Iya, tapi kamu maksa aku. Bahkan kamu ngancam aku buat bilang iya. Oh iya, buktiin semua di pengadilan. Bawa pengacara atau siapapun yang kamu punya. Dan aku yakin orang-orang di pengadilan sana akan berdiri dan berpihak kepada aku. Dan kamu, ya, wanita seperti kamu akan keluar dan dicap sebagai wanita nggak tahu diri, wanita yang nggak punya apa-apa, wanita yang nggak punya keluarga, mempermainkan pernikahan dan bermain sama laki-laki lain. Sama persis seperti ibu kamu.